Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita hari ini pakai metode baru ya. Dan kali ini materi kita tentang surat bisnis. Jadi silahkan tinggalkan dahulu surat-surat dinas yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena kita benar-benar menuju ke surat yang sangat amat berbeda, yaitu surat bisnis. Untuk materi kali ini kita pakai 2 pertemuan ya. Jadi nanti mungkin akan saya stop di surat penawaran kalau nggak salah. Nanti lihat aja ya stopnya sampai mana. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah the story of business. Kalau teman-teman dengar kata bisnis, itu kan kata dasarnya adalah busy ya. Busy itu sibuk kalau kita tahu. Nah, businessman itu sebenarnya digunakan untuk orang-orang yang sibuk. Nah, kebanyakan pada zaman dahulu yang sibuk itu selalu orang-orang yang punya usaha atau yang punya bisnis. Maka dari itu istilah businessman itu akhirnya dipakai untuk orang bisnis. Ini untuk awal-awalnya aja ya, kita bahas bisnis. Nah, kenapa sih korespondensi atau surat menyurat itu penting dalam dunia bisnis? Karena of course korespondensi itu adalah pembuktiannya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa mengklaim dan segala macam itu didasari dengan bukti surat itu tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum kita menuju surat, ini ada beberapa business terms. Jadi mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada after sale service atau layanan punah jual. Mungkin teman-teman pernah ya beli motor baru di dealer. Di dealer beli motor baru itu kan kalau sudah bayar, sudah lunas semuanya, motor antar itu kan anggapannya sudah selesai ya transaksi. Tapi pernah nggak sih teman-teman itu seperti di telepon, gimana motornya, perlu diservis atau enggak, atau apa yang perlu diperbaiki dari layanan kami. Nah seperti itu. Kalau teman-teman pernah mengalami atau pernah lihat orang mengalami seperti itu, itulah yang dinamakan dengan layanan purna jual. Jadi layanan masih tetap diberikan bahkan setelah proses jual belinya itu selesai. Itu namanya adalah after sale service. Apalagi ya kira-kira ya selanjutnya. Ada banyak, silahkan dibaca sendiri. Di sini juga ada beberapa istilah, teman-teman bisa membaca. Biasanya kalau ketemu langsung saya bisa jelaskan lebih dari satu contoh ya, cuman ini mempersingkat aja biar kotanya nggak habis. Jadi silahkan dibaca sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh, nanti kita bahas bareng-bareng, karena saya pun juga nggak mungkin bisa 100% hafal sama istilah-istilah dalam bisnis ini. Oke. Kalau ready stock tahu ya stoknya masih ada. Terus kemudian kita di sini cara pembayaran ada istilah-istilahnya. Ada yang paling umum adalah down payment atau DP. Ini adalah pembayaran di muka ya. Jadi barang-barang dibayar sebelum barangnya diterima atau sebelum barangnya ada. Jadi nggak peduli bayarnya 50% atau 100%, itu sudah dapat dikatakan DP ya, atau down payment. Terus kemudian mungkin diluruskan banyak itu ya, COD, banyak yang salah mengira. Kalau di akun-akun Facebook di kecamatan masing-masing mungkin COD itu dianggap ketemuan ya buat bayar. Oke, kita COD-an ya di lalu lintas misalnya. Sebenarnya COD di sini adalah cash on delivery, itu adalah harga barang dibayar dilakukan pada waktu barang diserahkan. Jadi prosesnya penyerahan barang ditemani dengan pemberian uang, itulah dinamakan dengan cash on delivery. Jadi bukan janjian ya. Terus apalagi ya, ada banyak lah, nanti silakan dibaca sendiri-sendiri ya untuk termsnya. Oke, selanjutnya adalah prosedur umum surat bisnis. Dalam surat bisnis idealnya ya ini ya, itu dimulai dari penjual ngirim surat perkenalan. Jadi dikenalkan apa aja sih produk yang dia jual, atau mungkin ada barang yang baru dari perusahaan dia, itu dikenalkan ke calon pembeli. Ini ya, surat perkenalan ini menuju ke calon pembeli. Siapa yang ngirim? Penjual. Kemudian dari surat perkenalan tadi bisa aja calon pembeli itu tertarik, akhirnya dia mengirimkan surat permintaan penawaran. Ingat ya, permintaan penawaran ini bukan surat penawaran, tapi dia minta penawaran. Misalnya pembelinya dia minta surat
minta barangnya diskon istimewa lah untuk dia pembeli pertama kali atau pembeli dalam jumlah banyak. Jadi dia minta diskon lah ya kasarannya. Ini yang ngirim adalah calon pembelinya ke penjual. Nah baru dari situ penjual akan mengirimkan surat penawaran. Jadi kalau ada diskon dia dikirimkan ke calon pembeli. Dan penawaran ini bisa dikirimkan dengan atau tanpa surat permintaan penawaran ya. Setelah terjadi akhirnya asik nih deal, sudah cocok semuanya, dikirimlah surat pesanan dari pembeli ke penjual. Setelah itu ada surat pengiriman pesanan yang diberikan ke pembeli dan ada surat-surat lainnya yang mendukung proses terjadinya transaksi jual beli. Bisa ada surat penagihan, penuntutan dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Kita akan move ke surat perkenalan dulu. Surat perkenalan. Kalau perkenalan otomatis ini dari calon penjualnya ke calon pembeli ya. Yang ngirim adalah penjualnya, yang menerima adalah pembelinya. Dan ini biasanya isi suratnya itu isinya adalah informasi perusahaannya atau produknya atau jasanya. Jadi bisa dia perkenalan benar-benar awal belum pernah saling tahu, atau mungkin ada ini memberitahukan produk baru nih atau ada promosi penjualan nih, akhirnya dia bisa memberitahu calon pembelinya lewat surat perkenalan tadi. Nah, biar efektif ini ada beberapa hal, ada pemahaman tentang calon konsumen, terus kemudian kemungkinan dibutuhkannya barang atau jasa yang ditawarkan, jadi nggak asal aja ya ngirimnya. Kita kalau bisa riset dulu, oh ini kayaknya konsumen A ini butuh sedangkan konsumen B ini nggak butuh, jadi daripada kita buang tenaga mending kita fokus dulu ke yang A, seperti itu. Kemudian ada keterangan produk, kemudian juga keunggulan yang ditawarkan dibandingkan produk lain yang sejenis, kemudian cara menghubungi bila calon pembeli berminat, dan juga penawaran-penawaran khususnya ya apabila ada. Oke. Dan inilah contoh dari surat perkenalan. Kalau teman-teman lihat ini adalah perusahaan apa sih? Ekspedisi ya. PT First Line ini adalah bidang ekspedisi, perusahaan bidang ekspedisi, jadi seperti JNT, Indah Logistik dan sebagainya. Ini ekspedisinya baik dokumen maupun barang. Nah, dia memberikan kalimat yang persuasif seperti ini ya, seperti nama yang telah kami pilih, perusahaan kami berusaha memberikan pelayanan terdepan dan tercepat serta bergaransi. Nah, garansinya dia dijelaskan nih, uang pengembalian 25% apabila paketnya tidak sampai sesuai dengan perjanjian. Kemudian memberikan jaminan kepuasan pelanggan. Kami sangat berharap Ibu berkenan mencoba jasa kami. Bila Ibu berkenan mencoba sampai akhir bulan ini, akan kami berikan potongan istimewa 50%. Jadi ada juga penawaran ya. Jadi kalau sampai akhir bulan ini kalian menggunakan jasanya PT First Line ini, kalian bisa dapat potongan istimewa 50%, dan ini salah satu hal yang menunjang menarik atau tidaknya surat perkenalan ya. Terus kemudian apabila cocok nih, dia juga memberikan kontak personnya, bisa lewat lewat nomor telepon ya atau pakai fax email, dan kemudian sudah diucapkan terima kasih. Bentuknya surat perkenalan seperti ini teman-teman, boleh di pause dulu, dibaca semuanya pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya ada soal atau mungkin ada tugas dari saya, tinggal menyesuaikan dengan surat perkenalan yang teman-teman lihat ini tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke surat permintaan penawaran seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya. Ini dari calon pembeli ke penjual. Jadi yang ngirim adalah calon pembeli ke penjual. Terus kemudian dia of course tujuannya adalah untuk meminta penawaran dan meminta informasi mengenai produk atau jasa katalog brosur. Jadi bisa juga surat permintaan penawaran ini isinya adalah si calon pembeli ingin mengetahui lebih dalam atau mengetahui lebih dalam detail tentang produk yang sudah ditawarkan, seperti misalnya minta katalog, minta brosur dan sebagainya apabila yang di surat perkenalan belum ada. Atau bisa aja langsung ya, langsung dikirim tanpa surat perkenalan, ini juga sah-sah aja sih. Nah, ada notifikasi Shopee. Oke, untuk meminta penawaran barang perlu menanyakan ini ya, bisa dibaca sendiri-sendiri
ada 6 hal, bisa teman-teman baca sendiri-sendiri aja ya biar lebih singkat. Nah, ini langsung ke contohnya aja. Di sini kalau misalnya kurang jelas silakan dibukalah nanti e-booknya teman-teman untuk yang surat-suratnya, karena takutnya ketika di-upload di YouTube ataupun di Google Drive saya ini enggak terlalu jelas, jadi nanti bisa dilihat sendiri-sendiri ya. Oke, ini ceritanya surat permintaan penawaran itu kayaknya saya salah menulis ya, di sini tulisannya surat penawaran. Ini surat permintaan penawaran ya teman-teman ya. Oke, di sini dia adalah dari PT Kencana Megah. Dia pengen mengadakan tour nih dan jumlahnya 130 orang, perginya ke Yogyakarta dan Bali selama 1 minggu. Nah, di sini dia pengen seperti minta paket tour ya, dimana dia butuhnya bis ber-AC, terus kemudian konsumsi 3 kali sehari, penginapan hotel kelas melati ya, ini maksudnya hotel yang budget lah, cuman bahasanya di sini pakai kelas melati aja. Terus turnya tuh dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2007. Jadi dia memberikan deadline, ini juga boleh ya teman-teman ya, kan ada kalau bentuknya seperti ini boleh kalian ngasih deadline. Karena tanggal 10 Juli berangkatnya, jadi kalau bisa tanggal 25 bulan ini sudah ada nih balasan dari PT Clara Tours and Travel itu tadi. Jadi ada balasan yang menjelaskan tentang paket-paket yang sesuai dengan apa yang dimintai tadi ya. Nah, nanti ada balasannya, kita lihat. Untuk suratnya silakan baca dulu, di post dulu boleh ya. Nah, nanti ini lanjutannya adalah surat penawaran. Of course, kalau surat penawaran bedanya sama permintaan penawaran, kalau ini adalah dari si penjualnya. Jadi dari si penjual ke calon pembeli. Ini bisa dengan atau tanpa permintaan penawaran ya teman-teman. Jadi bisa tanpa ada surat permintaan yang tadi. Terus di sini fungsinya memberikan informasi dan juga menarik minat, karena ini yang paling dekat dengan closing atau di surat pesanan. Jadi ini yang paling dekat dengan proses terjadinya transaksi, jadi harus benar-benar bisa menarik minat supaya dia beneran jadi beli. Kemudian ada yang disampaikan bisa jenis produk, kelebihannya, harga dan cara penyerahan, dan juga lain-lain, nanti silakan dicek sendiri aja. Dan ini adalah contohnya teman-teman. Contoh dari surat penawaran ini dia adalah balasan dari surat sebelumnya dari Kencana Megah. Jadi ini adalah balasan dari Kencana Megah. Oke, sorry kepotong ya. Jadi ini adalah balasan dari PT Kencana Megah yang pengen ngadain tour tadi. Ini adalah balasannya dari Kiara Tours and Travel. Jadi berdasarkan ini ya permintaan penawaran tadi, ini adalah alternatif biayanya. Ada paket A, B, C. Biaya transportasinya itu nanti perbedaan dari harganya itu karena perbedaan fasilitas dengan rincian pada halaman berikut setelah surat penawaran ini. Jadi ada lampirannya ya pasti yang menjelaskan apa sih surat apa sih alternatif A ini, isinya apa aja, penginapannya di hotel yang bagaimana, makannya yang apa. Nah, itu perbedaannya dijelaskan lebih lanjut di enclosure-nya atau di lampirannya. Kemudian Oke. Apa lagi ya? Kami sangat berharap agar Ibu Rini Ekawati memberi kesempatan kepada kami untuk menjelaskan. Silakan hubungi kami di nomor teleponnya, dan dia juga menawarkan untuk bisa datang ke kantor untuk menjelaskan lebih lanjut, karena ini kan pastinya transaksi yang besar. Jadi dia dari PT Kiara Tours and Travelnya mau untuk datang ke perusahaannya Ibu Rini di Kencana Megah untuk menjelaskan lebih lanjut supaya lebih enak dan lebih mudah untuk terjadi closing. Oke, itu tadi silakan di post dahulu, kemudian dibaca dari awal sampai akhir seperti biasa. Oke, untuk kali ini aja ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada banyak gangguan, ada kucing, ada suara orang dan sebagainya, kan di sini sepertinya agak rame, tapi tenang, bukan rame yang berkerumpul. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar aja. Nanti kolom komentarnya Google Classroom ya. Kalau misalnya saya pengen jawab agak panjang, saya akan melalui
WA juga. Jadi silahkan dipersiapkan memori HP-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita lanjut di kolom komentar.